Oke. Ini adalah materi terakhir ya untuk askep kehamilan. Oke, materi terakhir ada dua ya, ada perkembangan plasenta sama menghitung usia kehamilan seperti itu. Oke, yang pertama ini adalah implantasi dan perkembangan plasenta. Kalau kemarin kita mempelajari tentang pertumbuhan janin ya, proses kehamilan dan pertumbuhan tumbuh kembang janin. Nah, sekarang kita mempelajari implantasi dan perkembangan plasenta. Kalau kemarin kan janin yang dibahas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang plasenta. Apa plasenta? Ari-ari. Ya, Ari, Bu. ya, fungsinya apa kemarin? Ayo, apa? Ayo, lupa. Masa lupa? Fungsinya apa kemarin plasenta itu? Belum ada 1 bulan. Ayo, apa? Tidak lanjut ini kalau lupa. Apa lupa mau dilanjutkan? Ayo, apa? Ari-ari berfungsi untuk tumbuh kembang janin dalam kandungan, Bu. Oke, ada yang lain? Plasenta juga berfungsi untuk membuang sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan oleh janin. Ada lagi? Masih ada yang kurang? Itu kan membuang. Ya. Dibuang dapat dari mana? Sebelum dibuang dapat dari mana itu? Ayo. Masih satu yang penting yang belum. Ayo, apa? Fungsi plasenta. Untuk menyediakan oksigen bagi bayi. Ya, masih lagi kurang. Apa ayo? Yang paling penting ini. Lupa? Untuk menunjang tumbuh kembang janin. Masih belum. Sebenarnya sudah tepat semua, tapi belum intinya. Sebenarnya kan fungsinya ada ini. Nah, fungsi utamanya itu apa? Gitu. Ada? Fungsi utamanya apa? Lupa ya? Mentransfer apa? Nutrisi, makanan untuk janin. Artinya janin kan untuk perkembangannya butuh apa? Nggak hanya butuh oksigen saja toh, tapi juga butuh apa? Nutrisi ya dari ibunya. Ya enggak? Itu yang penting. Jadi fungsi dari plasenta itu adalah sebagai alat untuk mentransfer seperti itu. Yang ditransfer apa? Oksigen, nutrisi. Nah, itu tadi. Malah yang penting itu enggak ini. Oke, itu ya. Baik. Sebentar ya. Jelu menangis ini, Ki.
Bentar ya. Oke, ini adalah nanti implantasi dan perkembangan plasenta. Kita lanjutkan ya. Oke. Nah ini, setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang struktur plasenta, fungsi plasenta bagi janin, tipe-tipe plasenta. Nah, kemudian sebelumnya, kira-kira apa yang ada di bayangan plasenta itu? Apa yang dibayangkan? PPT-nya lari terus ya. Jadi di sini ada struktur plasenta, ada fungsi, ada tipe-tipe plasenta. Jadi nanti kita akan pelajari ya, struktur plasenta itu seperti apa, fungsinya apa bagi janin ya, dan tipe-tipenya. Nah ini di struktur plasenta itu ada ya, yang pertama, sebentar ya, ini slide-nya jalan terus ini. Oke. Nah nih, jadi struktur plasenta yang pertama ya, itu plasenta merupakan organ penting bagi janin karena sebagai alat pertukaran zat antara ibu dan bayi atau sebaliknya. Nah, di sini ya, sebagai tempat untuk pertukaran janin, seperti itu ya. Organ penting ya, organ penting pertukaran zat. Karena apa? Diterima dan dikeluarkan. Gitu. Jadi janin menerima dari ibunya, ya menerima apa? Ya oksigen, ya nutrisi, itu dari ibunya. Kemudian dikeluarkan juga ke ibunya lagi, seperti itu. Makanya plasenta itu ada dua, talinya itu ada dua, tidak satu ya. Siapa yang pernah melihat plasenta? Ada yang sudah pernah melihat plasenta? Sudah, Bu. Sudah, ada dua kan? Sudah, Talinya itu ya, seperti terlilit gitu ya. Sudah. Oke. Jadi plasenta berbentuk bundar atau hampir bundar dengan diameter 15-20 cm dan tebal kurang lebih 2,5 cm. Beratnya rata-rata 500 gram. Jadi ini artinya plasenta yang sudah lahir ya, artinya kalau bayi sudah lahir seperti itu. Jadi kalau bayi sudah lahir, plasentanya keluar, nah, seperti ini. Kemudian umumnya plasenta terbentuk lengkap pada kehamilan kurang dari 16 minggu dengan ruang amnion telah mengisi seluruh kavum uteri. Jadi perlu diingat bahwa plasenta itu mulai dari 16 minggu itu sudah terbentuk lengkap. Seperti itu ya, lengkap, sudah lengkap 16 minggu itu bentuknya sudah lengkap. Karena apa? Dia untuk mentransfer ya nutrisi, ya oksigen, seperti itu ya. Kemudian plasenta terletak di depan atau di belakang dinding uterus, agak ke atas ke arah fundus uteri, dikarenakan alasan fisiologis. Permukaan bagian atas korpus uteri lebih luas, sehingga lebih banyak tempat untuk berimplementasi. Jadi letaknya di atas, di uterus yang atas ya. Dan ini nanti juga bisa ada kelainan, kalau plasenta itu letaknya tidak di bagian uterus, tapi ada di bagian bawah. Artinya kalau di bagian bawah, bisa lahir nggak kira-kira bayinya? Kalau plasenta menutupi jalan lahir, bisa lahir nggak? Tidak. Nggak bisa, yaitu biasa disebut sebagai plasenta previa. Nah, ingat ya, jadi ada plasenta previa. Apa plasenta previa? Plasenta yang menutupi jalan lahir. Jadi plasenta itu tempatnya di jalan lahir, menutupi. Nah, plasenta previa itu ada macam-macam, ada totalis, ada sebagian, seperti itu. Kalau totalis berarti dia letaknya pas di bagian jalan lahir. Nggak akan bisa. Ada juga yang agak menepi, seperti itu, tapi masih di samping jalan lahir. Nah, biasanya kalau awal kehamilan itu kan perlu di USG ya, supaya tahu artinya apa. Kan kalau plasenta itu kan kita nggak bisa melihat, nggak bisa dipalpasi, nggak bisa diraba. Kita taunya kalau USG. Nah, dari USG itu akan tahu. Biasanya rata-rata kalau masih kehamilan awal itu ada yang plasentanya di bawah. Nah, kemudian ada yang khawatir, nanti kalau plasentanya di bawah berarti nggak bisa lahir normal karena jalannya tertutup plasenta. Tapi kadang seiring perkembangan janin sampai usia 9 bulan itu akan naik ke atas. Naiknya artinya kenapa? Tertarik karena perkembangan janin. Makanya
Kadang yang bisa didiagnosa itu bisa lahir normal atau enggak itu adalah kehamilan trimester akhir. Kalau kehamilan trimester awal, trimester 2 itu kadang masih bisa berubah-ubah. Contohnya letak bayi ya. Letak bayi sebelum usia kehamilan 7 bulan itu masih berubah-ubah. Masih kadang letak lintang, letak sungsang. Nah, itu belum bisa didiagnosa kalau dia letak sungsang atau letak lintang. Kecuali kalau sudah trimester 3, memasuki trimester 3 ya, usia kehamilan 7 bulan ke atas. Kalau dia sudah letak sungsang, letak lintang, berarti memang itu bayinya letak sungsang atau letak lintang. Karena bayinya sudah nggak bisa bergerak lagi, seperti itu ya. Karena dia sudah besar, tidak mungkin ada pergerakan lagi, seperti itu ya. Nah, kemudian ini adalah bagian dari apa namanya plasenta ya. Nah, di sini. Nah, yolk ini yang kuning ini, nah ini biasanya ini tadi apa namanya kalau apa ada sel telur itu sebelum plasenta itu terbentuk sempurna, sebelum melekat, sebelum 16 minggu, dapatnya dari mana janin itu nutrisinya? Nah ini dari namanya yolk ini ya. Di sini yang sementara plasenta belum berimplementasi ke rahim ibunya belum sempurna, janin mendapatkan ini dari sini, dari ini, yolk ini yang berwarna kuning ini. Tapi nanti ketika dia pertumbuhan plasentanya sudah sempurna, sudah 16 minggu, baru menempel sempurna di uterus ibunya, baru dapatnya dari ibunya, seperti itu. Nah, kemudian ini bagian-bagian plasenta. Nah, ini bagian plasenta itu ada yang ke janin, ada yang ke ibu, seperti itu ya. Jadi ini penampang plasenta terbagi menjadi 2 bagian. Bagian terdiri dari jaringan anak disebut membran kori. Sebentar saya perbesar, kira-kira lari enggak ya? Nah, ini tadi. Nah, penampang plasenta nah ini enggak mau ini. Ini tadi. Nah, ini tadi. Bagian terdiri dari jaringan anak disebut membran koiril ya. Kori ya, yang dibentuk oleh amnion membran amnion pembuluh darah janin ya, kemudian koronia dan fili. Nah, di sini yang bagian janin ini ya, yang bagian janin dan ada bagian dari jaringan ibu ya, yang disebut piring desi 2 atau piring basal yang terdiri dari apa ini? Korona ya. Jaringan-jaringan korona ya, seperti ini. Sebentar. Terdiri dari korona radiata ya, seperti ini. Sebentar. Ini PPT-nya pakai timer ya, sebentar. Nah, ini jadi ada yang ini, yang penampang yang kotak ini adalah seperti ini. Nah, ini ada jaringan yang ada biru dan merah ya, seperti itu. Ada yang ke ibu dan ada yang ke janin, seperti itu. Jadi melalui sini dia akan menempel. Nah, ini kalau dia bayinya sudah besar, sudah aterem, bayinya sudah lahir, dia akan lepas. Plasenta ini akan lepas. Nah, saat pelepasan plasenta, pastinya pembuluh darah membuka, maka terjadi perdarahan. Maka begitu bayi lahir, plasenta harus lepas. Dan kalau plasenta lepas sempurna, pembuluh darah di uterus itu akan menutup. Nah, akan menutup, dia akan kembali ke semula. Tapi juga ada kelainan yang dinamakan plasenta tidak bisa lepas semuanya. Jadi ada sebagian plasenta yang tertinggal. Itu menyebabkan perdarahan. Karena apa? Kenapa menyebabkan perdarahan? Karena plasenta tidak bisa menutup secara sisa yang ditempeli oleh plasenta tadi tidak bisa menutup karena ada benda asing yang tidak ikut lepas sehingga terjadi perdarahan. Makanya kadang kalau ibu melahirkan itu kenapa terjadi perdarahan? Ada 2. Karena satu, uterusnya tidak berkontraksi, yang kedua karena plasentanya ada yang tertinggal, yang ketiga karena bekas luka jalan lahirnya, mungkin ada bekas episiotomi atau mungkin ruptur. Nah, makanya kalau persalinan yang bagus itu harus dilakukan episiotomi. Kalau memang jalannya besar, nggak bisa keluar, nggak bisa segera keluar, harus digunting. Di episiotomi itu digunting. Supaya apa? Lukanya itu teratur seperti itu. Jadi nanti kalau sudah digunting, bayinya keluar, lukanya teratur, headingnya juga teratur seperti itu ya. Kalau misalkan tidak di heading, itu namanya akan ruptur. Kalau ruptur itu kan robek.
Kalau robek gimana cara menjahitnya? Akan susah, makanya akan terjadi perdarahan. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada permukaan plasenta ya, ini ada permukaan fetal dan ada permukaan maternal. Permukaan maternal ini adalah permukaan yang menghadap ke ibu, yang menempel ke uterus ibu. Kalau permukaan fetal ya yang ini ya, yang ada talinya, ada fetal surface ini ya, ini ada ini. Jadi yang merah ini, yang ada bulat-bulat merah ini yang menghadap ke ibu. Ini adalah permukaan maternal. Kalau yang permukaan fetal ini yang ke bayi, seperti itu ya. Jadi ini nanti yang ke ibu itu ini pembuluh-pembuluh darah ini menempel untuk mensuplai ya oksigen, nutrisi dari ibu ke janin. Selain mensuplai, dia juga mengembalikan lagi seperti itu. Jadi dikembalikan lagi ke ibunya seperti itu ya. Jadi sisa-sisa tadi, sisa-sisa dari metabolisme seperti. Jadi ini ya tampaknya seperti ini ya, ini yang menempel ini ya. Jadi kalau bayinya lahir dia akan lepas seperti itu, oke ya. Nanti yang merah-merah ini namanya kotiledon ya. Jadi normalnya ada 16 sampai 20 kotiledon. Nah, kemudian fungsi plasenta bagi janin yaitu satu sebagai organ respirasi tadi sudah benar yang menjawab, memberikan O2 dan mengeluarkan CO2. Kemudian organ transfer nutrisi dan ekskresi. Ya, jadi nutrisi tempat pertukaran zat dan pengambilan bahan nutrisi untuk tumbuh kembang janin. Tadi yang menjawab plasenta untuk apa pertumbuhan perkembangan janin itu benar. Benar. Tidak salah, tapi juga benar ya. Karena di sini memang ada. Kemudian ekskresi mengeluarkan sisa metabolisme janin, transportasi bahan melalui plasenta berlangsung ya. Kemudian organ untuk sintesa hormon sebagai penghasil hormon-hormon kehamilan seperti HCG, HPL, estrogen, dan progesteron. Dan organ sebagai barier imunologis, menyalurkan berbagai komponen antibodi ke janin dan melindungi janin dari reaksi penolakan oleh sistem imunologi maternal. Kemudian farmakologi, yaitu menyalurkan obat-obatan yang diperlukan janin diberikan melalui ibu. Jadi proteksi barier terhadap infeksi bakteri dan virus atau zat racun. Jadi fungsi plasenta itu banyak sekali ya, ada banyak fungsinya. Tapi fungsi utama adalah sebagai transfer ya. Yang ditransfer apa itu tadi? Nutrisi, O2, hormonal, untuk obat seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tipe-tipe plasenta. Menurut bentuknya plasenta dibagi menjadi plasenta normal, plasenta membran ya, yang bentuknya tipis, plasenta sekunduriati atau satu lobus terpisah, plasenta spuria, plasenta bilobus, ada 2 lobus, dan plasenta trilobus, ada 3 lobus. Nah, jadi nanti bisa coba teman-teman bisa searching ya tipe-tipe plasenta ya, gambar-gambar plasenta seperti itu. Nah, kemudian tipe-tipe plasenta menurut perlekatan pada dinding rahim adalah sebagai berikut. Plasenta adhesiva, yaitu dia lebih melekat. Kemudian plasenta akreta, jadi dia melekatnya sampai dalam seperti itu. Jadi dia tidak hanya menempel di dinding uterus, tapi dia menempelnya lebih dalam. Biasanya itu akan susah lahir seperti itu. Saat bayi lahir, plasenta yang akreta itu akan susah, dia tidak mau lepas karena dia menempelnya itu dalam sekali. Nah, biasanya jika tidak bisa dilakukan, plasenta itu tidak bisa keluar, biasanya dilakukan apa? Kuretase. Supaya apa? Tidak terjadi perdarahan. Jadi tahu namanya kuretase itu tahu? Kuretase itu apa? Pernah mendengar kuretase? Tidak, Bu. Kuretase itu pernah ya? Oke. Kuretase itu ini dia kayak pernah ini ilustrasinya pernah makan daging kelapa muda yang masih di dalam ininya. Jadi di apa? Atau kalau enggak garbis. Nah, dia mengerok apa mengerok bahasanya bahasa Indonesia apa ya, dia mengambil kayak dikerok gini, paham maksudnya Bu Erma? Pernah ngambil daging garbis, pernah mengambil daging garbis atau kelapa muda. Nah, itu tujuannya dia diambil di apa, ada jaringan di situ itu diambil dengan alat supaya apa, mengeluarkan sisa-sisa seperti itu. Jadi itu nanti harus dikuretase, baru sisa plasentanya itu bisa keluar. Mengambil sisa plasenta dengan cara apa ya? Bahasa Indonesia mengerok itu apa ya? Itu loh, diambil, dikorek kayak gitu ya. Pakai alat seperti itu.
Nah, itu kalau misalkan plasenta yang in kereta atau per kereta, itu kan dia sampai dalam. Dia nggak bisa. Solusinya adalah angkat kandungan. Nah, gitu ya. Jadi resikonya orang hamil itu seperti itu. Ya, itu namanya kelainan ya. Nggak semuanya begitu. Kelainan itu hanya 1 dibanding 1000 seperti itu ya. Jadi begitu. Jadi kalau plasenta satu kalau nggak bisa keluar itu pertama dilakukan plasenta manual. Kalau nggak bisa dilakukan kuret. Kalau masih nggak bisa keluar lagi baru dilakukan apa? Angkat kandungan seperti itu ya. Nanti itu akan ketemu saat nanti patologis ya. Nanti kalau untuk teman-teman untuk kali ini masih konsep fisiologisnya aja, belum sampai ke situ. Jadi masih yang normal-normal. Nanti akan ketemu yang namanya patologi ya, atau patologinya yang normal dan yang tidak normal. Sementara kita bahas yang normal-normal dulu. Nah, kemudian sirkulasi darah plasenta, darah ibu yang berada di ruang interfiler berasal dari spiral arteries yang berada di desi2 basalis. Pada sistol, darah disemprotkan dengan tekanan 70-80 mmHg seperti air mancur ke dalam ruang interfiler sampai mencapai chronic plate, pangkal kotiledon janin. Darah tersebut membasahi semua villi choriolis dan kembali perlahan-lahan dengan tekanan 80 mmHg menuju ke vena-vena desi2. Di tempat-tempat tertentu ada implementasi plasenta. Terdapat vena-vena yang lebar atau sinus untuk menampung darah kembali. Gitu. Kemudian sirkulasi darah plasenta ya. Perubahan-perubahan terjadi pula pada jonjot-jonjot selama kehamilan berlangsung. Pada kehamilan 24 minggu lapisan sitium dari villi tidak berubah, akan tetapi dari lapisan siti trofoblast sel-sel berkurang dan hanya ditemukan sebagai kelompok sel-sel. Stroma jonjot menjadi lebih padat, mengandung fagosit dan pembuluh-pembuluh darahnya menjadi lebar dan lebih mendekati lapisan trofoblast seperti itu. Nah, kemudian ini masih sirkulasi darah plasenta ya. Pada kehamilan 36 minggu, sebagian besar sel-sel sitotrofoblast tidak ada lagi. Akan tetapi antara sirkulasi ibu dan janin selalu ada lapisan trofoblast. Terjadi klasifikasi pembuluh-pembuluh darah dalam jonjot dan pembentukan fibrin di permukaan beberapa jonjot. Kedua hal terakhir ini mengakibatkan pertukaran zat-zat makanan, asam, dan sebagainya antara ibu dan janin mulai terganggu ya. Seperti itu ya. Kemudian deposit fibrin ini dapat terjadi sepanjang masa kehamilan, sedangkan banyaknya juga berbeda-beda. Jika banyak, maka deposit ini dapat menutup villi, dan villi itu kehilangan hubungan dengan darah ibu lalu berdegenerasi, maka timbullah infark. Nah, ini biasanya sirkulasi darah ini jika kehamilannya sudah lebih dari kan normal itu sebenarnya 37 ya, 37 sampai 30 sampai 40 lah, tapi jarang ya, rata-rata 36 37 itu sudah mulai bisa dilahirkan, sudah aterem. Tapi jika lebih dari itu plasenta sudah akan ini tadi sudah berkurang fungsinya. Dia ini tadi dia akan seperti apa ya? Seperti apa kalau kita ada buah ya, kita memetik itu, pangkal buah itu kan kalau buahnya udah matang itu kan kering. Nah, makanya kalau udah matang kan dia tiba-tiba bisa lepas. Buah itu bisa jatuh. Nah, plasenta juga begitu. Jadi kalau sudah waktunya melahirkan, dia akan apa ya? Fungsinya sudah nggak ada lagi. Dia akan semakin bisa dikatakanlah ini tadi. Terjadi klasifikasi pembuluh darah dalam jonjot dan pembentukan fibrin di permukaan beberapa jonjot. Kedua hal terakhir ini mengakibatkan pertukaran zat-zat makanan, zat asam, dan sebagainya antara ibu dan janin mulai terganggu. Dan ini tadi ya, dia fungsinya mulai hilang, mulai kering seperti itu. Dan biasanya kalau persalinan post-date itu tidak dianjurkan untuk persalinan normal. Karena takutnya apa? Plasentanya itu sudah rapuh. Sehingga kalau di persalinan normal takutnya ya namanya rapuh itu ya mudah terputus seperti itu ya. Plasentanya akan berbeda dengan plasenta yang masih bagus seperti itu ya. Jadi sebaiknya dilakukan SC. Dan ada juga kalau bisa dilahirkan, kadang bisa dilihat, oh plasentanya itu sudah kayak ada rapuh seperti itu. Nah, itu. Jadi itu harus segera lahir bayi, karena kalau tidak dilahirkan kasihan bayinya, fungsi plasentanya itu sudah tidak bisa digunakan. Nah,
Kemudian selanjutnya fungsi endokrin plasenta. Sejumlah besar hormon dihasilkan oleh plasenta, termasuk diantaranya hormon yang analog dengan hormon hipotalamus dan hipofisis serta hormon steroid. Sejumlah produk juga dihasilkan oleh plasenta. Beberapa diantaranya adalah glikoprotein seperti misalnya pregnancy associated protein A, B, C, dan D. Pregnancy spesifik glikoprotein SP1 dan placental protein 5 PP5 ya. Peran dari bahan ini dalam kehamilan masih belum jelas ya. Jadi perannya apa belum jelas, tapi dia menghasilkan produk plasenta. Tapi ya dia ada hasil aja, tapi untuk perannya fungsinya belum diketahui seperti itu. Nah, ini ya, ini pertukarannya ya, pertukaran plasenta ya. Saat dia mengeluarkan dan menerima zat dari ibunya. Nah, ini dari ibunya dan ini adalah ke janinnya. Nah, proses pertukarannya seperti ini. Nah, kemudian ini fungsi-fungsi hormon ya, nanti bisa dibaca ya. Hormonnya ada hormon human chronic somatropin HCS, ada HCG, HCT, ada CRH, ada estrogen, ada prostagen, ada adrenokortikoid ya. Jadi di sini akan ada propertinya, fungsinya apa, dari mana seperti itu. Yang paling terkenal di kehamilan itu adalah apa? Hormon HCG. Karena dia apa? Menghasilkan untuk tes kehamilan. Tanda kalau dia bisa hamil itu bisa dites melalui urin. Kenapa melalui urin? Karena di dalam urin jika hamil dia akan mengandung hormon HCG seperti itu. Nah, ini ya bentuknya plasenta ya. Yang ini yang merah dan biru ya, seperti itu ya. Oke. Ini adalah bentuknya plasenta, bagaimana plasenta itu ada di penampang plasenta ya, bagaimana sirkulasinya. Dengan gambar ini kita bisa memahami, oh fungsi plasenta tadi kan ada beberapa. Dengan melihat ini kita bisa akan lebih memahami bagaimana cara kerja plasenta dan fungsinya plasenta. Nah, kemudian plasenta itu sendiri makin lama makin besar dan luas ya, umumnya mencapai pembentukan lengkap pada usia kehamilan sekitar 16 minggu. Plasenta dewasa lengkap yang normal bentuknya bundar atau oval, berdiameter 15-25 cm, tebal 3-5 cm, berat rata-rata 500-600 gram. Insersi tali pusat tempat berhubungan dengan plasenta dapat di tengah sentralis atau di samping lateris atau di ujung tepi atau marginalis. Nah, makanya tadi jika dia menutupi jalan lahir disebut plasenta previa. Nah, di sisi ibu tampak daerah-daerah yang agak menonjol yang disebut sebagai kotiledon yang diliputi selaput tipis desidua basalis. Di sisi janin tampak sejumlah arteri dan vena besar, pembuluh korion yang menuju tali pusat. Korion diliputi oleh amnion. Amnion itu cairan ketuban. Sirkulasi darah ibu di plasenta sekitar 300 cc per menit. Ini pada minggu ke-20 ya. Kemudian meningkat menjadi 600-700 cc per menit jika sudah aterm. Kehamilan multiple atau kembar dapat terjadi variasi jumlah dan ukuran plasenta dan selaput janin. Seperti itu. Oke, ini ya, ini plasenta, gambarnya plasenta asli. Bagi yang belum tahu ya, seperti ini. Oke, ini gambarnya yang asli ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang asli ini ya, gambarnya plasenta. Ini yang ke janin. Ini bagian yang ke janin. Kalau dibalik, ke bagian yang ibu maternal seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi cara menghitung usia kehamilan. Nah, ini hanya sepintas ya, hanya sepintas saja. Nanti akan diperdalam di materi berikutnya, di materi pemeriksaan kehamilan ya. Jadi nanti hanya secara umum saja ini nanti. Oke, karena ini masih memang dasar sekali ya. Oke. Dalam menentukan usia kehamilan. Sebentar. Oke. Ya, sekarang tadi kalau kemarin sudah berbicara kehamilan seperti apa, anatomi panggul seperti apa, pertumbuhan janin dan perkembangan sudah, plasenta sudah. Nah, sekarang menentukan usia kehamilan dan periode kehamilan. Seperti itu ya. Jadi, di sini menentukan usia kehamilan. Usia kehamilan adalah panjang waktu kehamilan yang dihitung setelah hari pertama periode menstruasi
menstruasi terakhir atau bisa disebut HPHT, dan biasanya dinyatakan dalam minggu dan hari ya. Kalau orang awam itu kan bulan, tapi kalau kita itu menghitungnya hitungannya minggu bukan bulan ya. Kan biasanya kan berapa bulan kehamilannya, ya itu nggak apa-apa, nggak salah. Tapi kalau kita nggak bisa, kita harusnya minggu, hitungannya minggu. Berapa minggu? 18 minggu. Kalau misalkan 4 bulan ya 4 minggu kayak gitu ya. Jadi kita menggunakan istilahnya minggu. Usia kehamilan atau usia gestasi berbeda dengan usia janin. Usia janin ditentukan saat fertilisasi ya. Jadi usia janin itu saat terjadi pertemuan antara sel sperma dan sel ovum itu sudah merupakan usia janin. Nah, sedangkan kadang beda dengan usia gestasi. Makanya usia gestasi itu adalah usia saat dia bisa dimulai dari hormon itu biasa dinyatakan hamil seperti itu. Makanya kadang ada selisih ini kehamilan saya hitung ini kok misalkan 4 minggu. Nah, tapi kalau di USG kok sudah 6 minggu. Nah, kadang orang kan kok aneh kayak gitu ya. Kenapa kok usia kehamilannya lebih lama daripada saat saya dites kehamilan seperti itu. Nah, saat dites kehamilan itu rata-rata orangnya menghitungnya itu minggu pertama, bulan pertama. Padahal itu tidak betul juga, tergantung ngetesnya kapan. Karena kehamilan itu dinyatakan saat terjadi bertemunya sel ovum dan sel sperma seperti itu ya. Kemudian terdapat perbedaan kurang lebih antara 2 minggu dengan usia kehamilan ya. Jadi ada perbedaan 2 minggu itu hal yang wajar. Nah, kemudian tujuan menghitung usia kehamilan diantaranya untuk memprediksi perkiraan kapan lahirnya buah hati ya, tafsiran persalinan. Jadi bisa dihitung saat ini kapan menstruasi terakhir, terus kemudian kapan persalinannya, sehingga dapat mempersiapkannya dengan matang. Memilih waktu yang tepat untuk melakukan berbagai tes screening dan pemeriksaan penting selama kehamilan, seperti pemeriksaan serum darah, penilaian kematangan janin, induksi persalinan jika untuk kehamilan yang lewat bulan. Jadi jika sudah waktunya melahirkan kok nggak ada tanda-tanda persalinan, itu bisa dilakukan induksi atau dirangsang ya supaya ada kontraksi sehingga bayinya bisa lahir. Nah, kemudian ini tadi, umur kehamilan dapat ditentukan dengan menggunakan cara manual, yaitu dengan menghitung HPHT ya di sini. Contohnya ya. Mohon maaf Bu, suaranya nggak kedengaran. Iya, dari tadi atau barusan? Barusan Bu. Oke, barusan ya. Oke, ya ini. Bu. Sekarang sudah? Sudah Ya. Sekarang contohnya HPHT. Berarti HPHT hari pertama haid terakhir ya. Jadi misalkan mens terakhirnya tanggal 15 Juli 2020. Tanggal perhitungannya 23 Maret 2021. Nah, jika dihitung berdasarkan bulan yang dijalani adalah sebagai berikut. Jadi intinya gini. Kalau ini kita tidak menghitung kapan persalinannya ya. Seperti itu. Kalau kapan persalinan nanti kan ada. Sudah diajari belum cara menghitung kapan tafsiran persalinan? Sudah belum? Belum Bu. Anggra dan Bu Palupi belum? Oke. Nanti ya sebentar lagi. Jadi di sini ini kita tidak menghitung kapan persalinannya, kapan perkiraan persalinannya, tapi usia kehamilan berapakah saat ini. Nah, di sini contohnya HPHT-nya tanggal 15 Juli 2020 itu mens terakhir ya. Kemudian saat ini tanggal 23 Maret 2021. Nah, berapa usia kehamilannya? Nah, cara menghitungnya begini. Cara menghitung sebenarnya yang paling gampang USG ya, langsung bisa terdeteksi. Bu, yang paling gampang juga pakai kalkulator kehamilan. Udah pernah lihat kalkulator kehamilan? Bentuknya bulat itu. Belum, Bu. Oke ya, itu bisa juga dipakai kalkulator. Jadi tinggal memutar saja akan ketemu. Nah, ini kita menghitung secara manual ya. Sebenarnya ada banyak cara ya untuk menghitung ini, tapi di sini Bu Ira menyampaikan secara manual. Nah, di sini kita pertama dia adalah Juli. Jumlah harinya berapa? Karena dia 15 Juli ya, HPHT-nya 15 Juli. Jumlah harinya ada 15, kita tulis 15 Juli. Nah, sisanya berapa? Di 15 hari itu kita sudah tidak dihitung. Juli itu berapa? Bulannya berapa? Maksudnya harinya 31 ya, 31 berapa ya? Itu harus hafal ya, jumlah bulannya di sini harus hafal. Nah, kita hitung di sini. Nah, ada 15 hari itu ada jumlah minggunya berapa? Kita jadikan minggu, sisanya berapa hari, seperti itu ya. Nah, kemudian ini jumlah hari itu jumlah hari yang sisa dikurangi. Berarti kalau
misalkan Juli itu 31 ya, 31 apa 30? Itu dikurangi 15, ditaruh di sini, dikurangi dulu. Agustus ini kan bulannya ada harinya berapa? 31. Ada 4 minggu, sisa berapa? 3 hari. September berapa? 30 hari, ada 4 minggu, sisa 2 hari. Jadi setiap bulan ditulis dulu. Semua sampai kapan ini pertanyaannya? Maret. Nah, ternyata Maret ini tanggal 23 ditulis. 23 ini berapa hari? Berapa minggu? Dijadikan minggu kan 7 ya. Berarti 1 minggu kan 7. Berarti 23 dibagi 7, sisanya dijadikan hari. Nah, ini sisa ya, sisa Juli ya. Berarti misalkan Juli 31 ya 31 dikurangi 15. Jadi bedakan kalau di awal ini yang dihitung dimasukkan adalah sisanya, sisa harinya. Tapi kalau untuk Maretnya ini adalah yang sudah dilalui, seperti itu. Karena kan per 23 Maret, berarti kan dihitung 1 sampai tanggal 23 Maret. Nih, semua hari ini dijadikan minggu, dibagi 7. 1 minggu kan 7 hari, dibagi 7, kemudian sisanya dijadikan hari. Nah, kemudian minggunya dijumlah. Ini ada 33 minggu sampai bulan Maret ya. Kemudian sisa harinya ada 19 hari. 19 hari dijadikan minggu. Ada 2 minggu, sisanya 5 hari. Jadi usia perhitungannya, jadi jika ibu hamil, HPHT-nya 15 Juli tahun 2020, saat tanggal 23 Maret dia periksa, jika dihitung usia kehamilannya seperti ini ya, cara menghitungnya, usia kehamilannya adalah 33 minggu ditambah 2 minggu ini tadi sisa harinya ya, dibagi 2, sisa 5 hari. Jadi kesimpulannya 35. Jadi 2 minggu. 2 minggu ini dijadikan 1, 33 ditambah 2, sisanya 5 hari. Jadi 35 minggu 5 hari atau 34 36 minggu. Jadi sisa 5 hari ini dijadikan dibulatkan dijadikan 36 minggu. Dari sini bisa dipahami atau masih dicerna? Masih dicerna, Bu. Masih ya, kalau nggak belajar nggak ini ya, nanti coba belajar ya. Oke. Jadi ini nanti coba belajar aja ya, nanti cara menghitung. Nanti teman-teman nggak usah khawatir, nanti akan ketemu lagi di mata kuliah apa namanya pemeriksaan kehamilan. Nah, ini kan secara umum. Nah, kemudian sekarang ini adalah menggunakan cara manual dengan HPHT. Kemudian sekarang ada menggunakan rumus Nagel. Jadi di sini adalah untuk mengetahui persalinannya kapan. Nah, untuk menentukan tafsiran persalinan. Nah, di sini bedakan ya, kalau tadi usia kehamilan, kalau di sini untuk menentukan tafsiran persalinan. Nah, hari ditambah 7, bulan ditambah 9, atau hari ditambah 7, bulan dikurangi 3, dan tahun ditambah 1. Jika siklus menstruasi normal wanita lebih pendek atau lebih panjang dari 28 hari, tambahkan atau kurangi harinya sesuai siklus dan hitung sesuai dengan aturan Nagel. Nah, ini caranya seperti ini. Contoh HPHT 15 Juli 2020, tanggal perhitungannya 23 Maret. Nah, kapan dia akan lahir? Perkiraan lahirnya itu kapan? Nah, ini tadi. Hari ditambah 7, ini tadi kan 15. Ya, hari ditambah 7, ini rumusnya ditambah 7. Bulan dikurangi 3, tahun ditambah 1. Nah, ini. Hari 15 ya, ini ya, tanggal 15, harinya ditambah 7, 22. Bulannya kan bulan ke-7, Juli itu ditambah 3, dikurangi 3. 7 dikurangi 3, 4. Tahunnya ditambah 1. Jadi perkiraan persalinannya tanggal 22 bulan 4 2008. Seperti itu ya. Oke. Jadi kalau ini ada juga menghitung hari-hari yang belum dilalui dengan mundur ya. Seperti itu. Jadi banyak yang bisa dilakukan ya. Nah, jadi atau kalau tidak artinya juga bisa. Kalau ini nggak ketemu, misalkan ini dikurangi 3, misalkan dia ketemunya 2, dikurangi 3 kan nggak bisa. Nah, bisa digunakan ini tadi, ditambah. Dibaliknya ada hari ditambah 7, bulan ditambah 9, tahunnya tetap, tapi tahunnya nggak berubah. Jika 7 ini bulannya nggak bisa dikurangkan, rumusnya dikurangi 3. Kalau 2 dikurangi 3 kan nggak bisa, berarti pakai yang ini tadi. Bulannya ditambah 9, tapi tahunnya tetap. Gitu ya. Ya nanti nggak perlu khawatir, ini hanya dasar ya. Jadi sementara mengetahui seperti ini, tapi nanti akan ketemu di mata kuliah selanjutnya, bukan mata kuliah selanjutnya di kalau tidak salah nanti di Bu Anggra atau Bu Palupi ya, nanti akan diajari cara menghitung ya, seperti itu. Nah, kemudian juga bisa ditentukan dari gerakan pertama fetus. Gerakan janin itu pertama kali
itu bisa, berarti bisa dipastikan. Misalkan ibunya lupa, usia kehamilannya berapa ya sekarang? Ibunya lupa, tapi ternyata ibunya tiba-tiba merasakan gerakan fetus. Oh, berarti itu sudah bisa ditetapkan 16 minggu. Gitu ya. Dengan memperkirakan terjadinya gerakan pertama fetus pada umur hamil 16 minggu, maka perkiraan umur hamil dapat ditetapkan. Namun perkiraannya tidak tepat, ya tidak bisa sebagai patokan, karena ya kadang itu gerakan janin itu ada yang ibunya terasa, ada yang enggak ya, seperti itu ya. Jadi nggak bisa buat patokan. Karena takutnya yang kemarin nggak terasa, yang sekarang terasa. Tapi juga bisa sebagai gambaran. Kemudian ini tadi selanjutnya menggunakan tinggi fundus uteri untuk memperkirakan umur kehamilan, terutama tepat pada kehamilan pertama. Ini bisa diperiksa, dipalpasi, tinggi fundusnya berapa gitu. Kalau 12 minggu itu sepertiga di atas simpisis. Kalau 16 minggu setengah simpisis, 20 minggu 2/3 simpisis pusat. Kemudian 22 minggu setinggi pusat, 28 minggu 1/3 di atas pusat, 34 minggu 2/3 pusat prosesus Phoedeus, 36 minggu setinggi prosesus Phoedeus, kemudian 40 minggu 2 jari 4 cm di bawah prosesus Phoedeus. Kalau ukuran bulan seperti ini ya. Jadi nanti akan ada ketemu namanya palpasi Leopold, kita akan bisa tahu yang dinamakan TFU itu seperti apa. Bisa seperti ini ya, bisa menggunakan tinggi fundus, bisa menggunakan sentimeter. Kalau sentimeter itu bisa digunakan untuk menghitung tafsiran berat badan janin ya, seperti itu. Oke, jadi dari sini juga bisa diketahui, misalnya ibunya lupa ini usia kehamilan berapa. Saat diperiksa, oh ternyata setinggi pusat perutnya, fundusnya berarti ini 22 minggu ya. Jadi menurut Manuaba 2007, menggunakan tinggi fundus uteri sebagai dasar usia kehamilan memang agak sulit ditentukan. Karena kecepatan tumbuh kembang janin bukan merupakan pertumbuhan yang linier. Tebal tipisnya lapisan dinding abdomen mempengaruhi keberhasilan. Faktor herediter, misalnya pada kehamilan ganda, maka perkiraan usia kehamilan dengan cara tinggi fundus uteri tidak tepat ya, karena memang dia kehamilannya besar, kehamilan ganda. Dan perlu diketahui ya teman-teman, kalau usia kehamilan dia 8 minggu, dia akan kalau seolah-olah menyusut, sebenarnya bukan menyusut ya. Kalau 8 itu kelihatan besar seperti itu perutnya, tapi kalau sudah 9 minggu itu dia akan kelihatan lebih kecil. Karena apa? Itu bukan berarti janinnya mengecil, tidak. Tapi kepala janin itu masuk ke dalam rongga panggul. Jadi dia akan agak turun seperti itu ya. Nah, itu kalau misalkan kepala janin itu enggak turun ke dasar panggul, itu biasanya disebut panggul sempit. Sehingga dia tidak bisa lahir normal. Nah, kemudian yang kelima adalah menentukan rumus dengan McDonald. Menurut rumus McDonald, hubungan antara tinggi fundus uteri dan tuanya kehamilan yaitu tinggi fundus uteri dibagi 3,5 cm. Itu akan tahu tuanya kehamilan dalam bulan. Misalkan tinggi fundusnya 20 cm, berarti ketemunya 5 bulan. 23 ini 6 bulan dan seterusnya. Ini ada rumusnya ya, pakai grafiknya ada rumusnya. Jadi bisa macam-macam untuk mengetahui usia kehamilan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dengan USG. Ya, untuk ini sangat akurat sekali ya USG ini. Kadang sekarang memang wajib USG ya. Jadi nggak terlalu ribet. Artinya sudah tahu gitu ya, nggak susah-susah untuk menentukan usia kehamilan ya, seperti itu. Tapi USG juga bisa untuk mengetahui bahwa ini apakah kehamilan ektopik, apakah ini kehamilannya itu menempel atau terjadi kehamilan kosong ya, atau kehamilan anggur seperti itu ya, bisa diketahui melalui USG seperti itu. Masih ingat kehamilan ektopik itu apa? Yo, masih ingat enggak kehamilan ektopik? Enggak ingat? Ada yang ingat apa yang dimaksud kehamilan ektopik? Lupa? Kehamilan yang di luar jalan, di luar apa? Di luar rahim. Ayo kok sudah lupa semua ini? Nanti kalau review materi gimana? Memang nggak ada penugasan loh ini. Hanya review materi loh ini. Nanti kalau review materinya nilainya turun gimana? Dipelajari ya, nanti akan ada review materi ya, belajar dulu ya sebelumnya ya, supaya nilainya nggak jatuh, nanti akan diberitahu. Oke. Kemudian selanjutnya memperhitungkan masuknya kepala ke pintu atas panggul, terutama primigravida. Tadi Bu Irma sempat menyinggung ya, bahwa kalau usia kehamilan 8 bulan itu biasanya kepala sudah harus turun, seperti itu.
Jadi menurut Manu Aba, menjelang minggu ke-36, pada primif gravida terjadi penurunan fundus uteri karena kepala bayi sudah masuk pintu atas panggul yang disebabkan oleh kontraksi Braxton Hicks. Ketegangan di dinding perut, ketegangan ligamentum rotundum, dan gaya berat janin di mana kepala ke arah bawah. Sedangkan pada multipara gambarannya tidak jelas karena kepala janin baru masuk pintu atas panggul menjelang persalinan. Kemudian selanjutnya menentukan periode kehamilan. Nah, di sini lamanya hamil normal yang dimulai dari ovulasi sampai partus adalah 280 hari atau 40 minggu atau 9 bulan 7 hari. Dihitung dari hari pertama haid terakhir dan tidak lebih dari 300 hari atau 43 minggu. Tapi sekarang jarang ya, 40 itu sudah post-date biasanya. Rata-rata sekarang 37, 38 itu sudah aterem, sudah lahir. Ibunya sudah ada tanda-tanda persalinan. Masing-masing periode lamanya 3 bulan, 12 minggu ya, seperti itu ya, dibagi menjadi 3 periode, 3 trimester ya. Ini trimester pertama, 0 sampai 12 minggu. Trimester kedua 13 sampai 28 minggu, trimester ketiga 29 sampai 40 minggu. Ini harus hafal ya. Nah, ini tadi trimester 1 ini kemarin sudah kita bahas ya, apa saja nanti teman bisa baca sendiri ya, karena kita kemarin sudah membahas secara detail minggu 1, minggu kedua, minggu ketiga, apa saja terjadi perkembangannya ya, ini memang mengulang lagi ya. Jadi kalau kemarin itu kan per bulan, per minggunya itu apa, kalau sekarang ini per trimesternya. Jadi per trimester itu ini secara garis besarnya. Tapi teman-teman juga harus hafal per minggunya apa. Nah, di sini ada per trimester, nanti bisa dibaca ya. Per trimester merupakan masa atau fase yang kritis. Pada fase ini embrio tumbuh tulang belakang, otak syaraf tulang belakang, jantung, sirkulasi darah, dan pencernaan. Jantung mulai memompa darah, bagian utama otak dapat dilihat. Telinga dibentuk dari lipatan kulit, ginjal memproduksi urin. Kehamilan pada fase ini mudah terjadi keguguran. Selain itu, pada fase ini sering terjadi gejala mual dan muntah, serta berbagai reaksi adaptasi tubuh karena adanya hormon kehamilan. Setiap minggunya terjadi perkembangan pada janin. Ini ada 3 minggu pertama, nanti ya, minggu ke-5, minggu ke-7, minggu ke-9, minggu ke-13 seperti ini ya. Oke, nanti bisa dibaca ya 3 minggu pertama. Nah, ini minggu ke usia janin, minggu ke-4, minggu ke-5, ke-6, perkembangan janin, ukuran janin. Nah, kemarin kita sudah pelajari, nanti bisa dibaca ulang. Nah, ini tadi kondisi awal ya, minggu ke-6, minggu ke-7, minggu ke-8, kemudian sampai minggu ke-9 ya, jadi menempel pada plasenta, tetap menutup sampai ini tadi minggu ke-27. Minggu ke-19, kuku tangan mulai tampak ya, kemarin ya, sudah ada ya, dan trimester kedua. Trimester kedua ini merupakan periode paling stabil, dia sudah stabil. Pada periode ini kehamilan sudah terbentuk sempurna, aktivitas janin sudah dimulai, gerakan janin aktif, pernafasan mulai aktif, mulai terbentuklah surfaktan. Ibu sudah mulai beradaptasi sehingga tidak sensitif lagi. Ibu merasa senang, sehat, dan segar. Secara psikologi ibu sudah menginginkan kehamilannya dan ayah sudah mendapatkan kehadiran anaknya. Jadi minggu ke-14, 18, 22 sampai 26. Jadi bayi sudah stabil ya, seperti itu. Nah, ini perkembangan janinnya, ukuran janinnya seperti itu. Nah, ini tadi minggu 14, 15, 17. Nah, kemudian pada trimester 3, janin sudah mempunyai simpanan lemak yang berkembang di bawah kulit, mulai menyimpan zat besi, kalium, dan fosfor, sehingga kondisi ibu kembali menjadi rawan. Kehamilan semakin berat dan seluruh tubuh akan membengkak. Ini adalah beban berat bagi si ibu, sehingga ibu sering menjadi cepat lelah dan lemah. Ibu hamil sering terasa panas dan banyak berkeringat. Nah, ini perkembangannya ya. Oke, ini tadi. Perkembangan dari USG ya. Ini mulai dari 20 minggu, ini mulai indera penglihatan dibentuk sampai dia ke-29 ya, minggu mulai terbentuk sempurna. Seperti itu. Nah, ini 30, usia ketiga, 31, 32, beratnya nanti. Nah, di sini. Nah, kemudian ini periode perkembangannya ya, mulai dari dia ini tadi terbentuknya sel sperma, bertemunya sel sperma dan sperm ovum, sampai dia pembelahan, sampai terjadi sampai aterem ya. Jadi pada trimester pertama merupakan pembentukan janin mulai dari embrio hingga pembentukan organ luar. Kemudian trimester kedua organ dalam janin mulai terbentuk dan lebih sempurna. Sedangkan di trimester ketiga central nervous system dibentuk, aktivitas motorik juga semakin berkembang. Hal ini dapat lihat pada tabel berikutnya. Di sini ada perkembangannya ya. Oke. Nah, kemudian ini nanti silahkan
silakan di ini ya, dikerjakan ya. Nanti silakan dikerjakan, difoto, boleh diupload di Google Classroom ya, seperti itu ya. Nanti di pertemuan ketiga ya, silakan teman-teman upload semua di situ ya, kirim aja, diupload, difoto di kertas, silakan. Nih. Nah, ini kan ada berapa usia kehamilan ya, dikerjakan ya. Nah, ini tadi. Nanti silakan dikerjakan ya. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah, ini sudah ada jawabannya. Ya sudah, kalau ingin belajar, nggak usah dilihat dulu jawabannya. Nanti jangan lihat dulu jawaban, coba dulu, belajar dulu. Kemudian cocokkan dengan jawabannya. Sama enggak? Gitu ya? Oke. Iya, Oke, Bu. itu yang bisa. Atau kalau enggak belajar pakai kasus lain juga enggak apa-apa. Difoto, dimasukkan di Google Classroom, enggak apa-apa. Gitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ada pertanyaan? Bu Nina mau tanya, Bu. Ya. Ya, apa? Ya, apa? Ya, apa? Saya, Bu, mau tanya. Ya. Apakah yang menyebabkan plasenta menutupi jalan lahir dan apakah tidak menyebabkan kematian pada ibu? Oke, ada lagi? Oke ya, ya itu tadi. Namanya perkembangan itu kan secara fisiologis itu tidak sempurna ya. Jadi menempelnya sel telur itu tadi yang sudah dibuai itu kan harusnya di tempat yang tepat. Tempat yang tepat ya di bagian uterus, tapi ternyata ada ketidaksesuaian atau ada gangguan seperti itu sehingga dia tidak menempel tepat di bagiannya. Namanya kelainan itu bisa mendefinisikan kelainan tidak? Nah, sebabnya apa? Nah, itu tadi, mungkin penempelannya itu tidak sempurna. Harusnya di atas, kemudian dia di bawah, ya itu benar juga tidak bisa menjawab ya. Artinya ada kelainan. Yang dinamakan kelainan yang benar itu dia menempel di bagian uterus. Nah, mungkin saat itu dia tidak bisa menempel sempurna mungkin karena ada sesuatu hal seperti itu. Misalkan ada kiste atau mungkin apa namanya saat penempelan itu posisi apa uterusnya itu ada suatu masalah seperti itu ya. Biasanya kalau hal-hal seperti itu terjadi memang karena ada permasalahan. Contohnya ada kiste, ada benjolan seperti itu sehingga dia tidak bisa menempel sempurna di tempat yang seharusnya. Akhirnya dia menempel di tempat yang ya dia sedapatnya di mana seperti itu. Ya, jadi normalnya harus menempel di situ seperti itu di bagian uterus. Nah, sama dengan kelainan cacat bawaan, cacat bayi. Cacat itu karena apa? Kalau karena genetik gimana kita jawabnya? Bisa enggak menjelaskan genetik itu karena apa? Ya karena cacat itu karena obat. Karena genetik seperti itu ya. Atau karena memang cacat bawaan. Dari sananya genetiknya itu sudah cacat. Jadi misalkan saat pertemuan gennya ayah dan ibunya itu sudah memang cacat, tidak sempurna sehingga dia terjadi kecacatan. Ada juga karena pengaruh obat, akhirnya merusak seperti itu. Nah, sama juga. Kenapa dia terjadi plasenta previa? Ya memang ada kelainan di uterusnya seperti itu. Namanya kelainan sehingga sel sperma dan sel ovum yang sudah dibuai tadi tidak bisa menempel di tempatnya. Memang yang bisa memastikan mungkin karena ada mioma uteri atau ada
ada kelainan-kelainan di uterusnya. Banyak, nanti kita akan pelajari. Coba dibuka kelainan-kelainan pada uterus, apa saja. Nah, jika orang itu mengalami, apakah salah satunya, misalkan dia tidak bisa menempel pada tempatnya, apakah orang itu mengalami dari kelainan uterus? Seperti itu. Berarti uterusnya ada semacam kelainan. Seperti itu. Ya, bagus pertanyaannya. Tadi yang lanjutnya apa? Apakah membahayakan bagi janin sama ibunya? Tidak membahayakan ya. Membahayakan nanti kalau persalinannya, dia tidak bisa persalinan normal, seperti yang baru katakan, karena jalan lahirnya tertutup. Ya, jadi dia bisanya SC. Jadi bisa dilakukan dengan SC. Ya kalau dulu misalkan tidak ada SC ya bisa membahayakan ibunya dan sama bayinya. Karena apa? Gimana cara lahirnya? Zaman dahulu nggak ada SC ya. Zaman dulu kala maksudnya, nggak tahu bagaimana cara SC. Tapi kalau sekarang bisa di SC. Kalau nggak ada SC, ya pasti bahaya karena jadinya nggak akan lahir. Mau lahir dari mana? Jalannya tertutup plasenta, gitu ya. Ya sebenarnya membahayakan, iya membahayakan. Tapi itu namanya disebut masuk, makanya perlu dilakukan ANC supaya tahu perkembangan janin itu masuk resiko tinggi atau masuk komplikasi. Kalau sudah seperti itu, kehamilannya harus dipantau, persalinannya harus di tenaga kesehatan supaya tidak membahayakan ibu dan janin. Seperti itu, ya. Oke, jadi menempel itu ya memang secara fisiologi itu sudah ada tempatnya. Nah, kenapa kok dia nggak menempel pada tempatnya? Satu, pasti ada kelainan di uterusnya. Nah, kelainan itu apa? Ya susah ya dijelaskan. Artinya kelainan salah satu kalau Bu Irma bisa menjawab itu apa ya? Mungkin ada benjol, ada mioma uteri atau ada kiste seperti itu ya. Tapi kalau untuk yang lainnya ya harus dipelajari lagi. Kelainan-kelainan pada uterus. Sama juga pada kelainan menstruasi. Itu kan ada yang menstruasinya lancar, ada yang menstruasinya nggak lancar. Itu kan pasti karena hormonal ya seperti itu. Oke. Itu bisa diterima jawabannya? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ibu, saya mau bertanya, Ya. kenapa ibu hamil ngidam rujak? Sebentar. Bentar ya. Iya, Bu. Oke, apa tadi pertanyaannya? Kenapa ibu hamil bisa ngidam rujak yang asam-asam, Bu? Kalau ngidam rujak itu sebenarnya sugesti ya. Sebenarnya apa ya? Ngidam itu sugesti ya, sugesti masing-masing ya, karena pengaruh hormon ya, pengaruh hormon kehamilan ya. Setiap orang berbeda-beda, nggak hanya rujak, ya banyak hal. Bahkan ada yang nggak mau. Kalau Bu Irma dulu itu nggak ngidam apa-apa. Cuman kalau nggak pengen apa-apa, cuma pengen naik pesawat. Gitu, jadi kalian nggak tahu. Belum kesampe waktu pengen naik pesawat, makanya punya anak sekarang kayak baling-baling gitu. Terus kalau Bu Irma dulu lihat Tupperware ternyata. Dulu kan Bu Irma kuliah itu selalu masak sendiri, nggak suka beli, memang masak nasi sendiri, lauknya beli gitu ya.
Jadi kan kalau mau beli lauk itu kan mesti pakai Tupperware kecil-kecil itu. Jadi dibawa ke kuliah kayak gitu sambil makan siang itu bawa Tupperware gitu. Tapi ternyata kok mual gitu. Jadi hampir nggak makan. Ini kalau saya mual saya nggak makan. Ternyata waktu itu taunya waktu Bu Irma ada praktek bareng-bareng seperti itu kan. Kalau praktek berangkat nggak mungkin Bu Irma bawa Tupperware ya. Makan siang di suatu tempat gitu kan nggak ada Tupperware. Saya Bu Irma gini, aduh saya nggak bisa makan ini gitu. Tapi ternyata begitu lihat nasi itu nggak apa-apa gitu loh. Saya kok nggak mual gitu. Tapi kalau di rumah saya lihat nasi kok mual. Nah, ternyata saya nggak suka sama Tupperware. Jadi kalau lihat Tupperware itu mual, nggak tahu. Padahal sampai sekarang tuh suka Tupperware. Sampai dulu itu sampai koleksi banyak. Kalau hamil justru saya lihat Tupperware itu mual kayak gitu ya. Jadi itu sugesti masing-masing aja ya sebenarnya, pengaruh hormon gitu. Biasanya juga karena udah kayak menjadi sugesti itu segala sesuatu yang diyakini. Jadi akhirnya menjadi suatu kebiasaan bahwa ibu hamil itu harus ngidam gitu. Mesti ditanya, dulu ngidam apa? Ada juga dulu nggak ngidam kayak gitu. Jadi intinya beda. Orang yang nggak hamil sama orang hamil pengen sesuatu itu akan lebih dikritisi orang yang hamil. Kalau nggak hamil pernah nggak pengen sesuatu, pengennya banget sekali, tapi nggak hamil. Apakah itu disebut ngidam? Enggak kan? Tapi kalau hamil, pingin sesuatu yang harus dituruti, karena itu tadi ada mitosnya. Kalau pingin nggak dituruti, anaknya ini. Makanya akhirnya harus. Tapi kalau nggak hamil, pingin sesuatu nggak dituruti, ya nggak apa-apa kan? Apa? Misalnya sekarang pingin rujak gitu, kalau nggak dituruti, akibatnya apa? Ya nggak makan kan? Nggak ada efeknya. Bayinya apa? Kan memang nggak ada bayi, nggak ada janin. Nah, akhirnya karena dia pingin, ada mitos, bahwa kalau nggak dituruti nanti bayinya ini akhirnya orang akhirnya jadi kepercayaan kan gitu ya, tergantung pengennya apa kayak gitu. Jadi pas hamil itu nggak tahu pengennya itu karena biasanya pengaruh hormon ya, ada yang hal-hal yang aneh bahkan nggak mau, malah apa ya, bau keringatnya suaminya itu nggak mau ketemu suaminya, nggak mau kayak gitu ada. Ya, makanya kalau nyidam ya yang jangan yang aneh-aneh kayak gitu ya. Biasanya orang hamil tuh ya yang nggak tahu, yang muncul ya juga aneh-aneh karena itu tadi sudah tersugesti. Saya nanti kalau hamil ngidam apa ya? Jadi padahal nggak ngidam tapi akhirnya diada-adakan. Ya bukan diada-adakan, terbawa, terbiasa akhirnya kayak gitu. Harus karena apa? Nanti bayinya apa? Apa namanya? Bayinya apa? Apa kalau apa kayak gitu ya. Kira-kira bayinya ngapain kalau nggak dituruti? Apa kira-kira? Gimana? Apa kira-kira? Pasti nggak Apa mau ya, pasti. pertanyaannya, Bu? Ulang Ibu pertanyaannya, Bu. Soalnya nggak dengar tuh. Kalau ibu ngidam terus nggak dituruti, bayinya kenapa? Ngiler, Bu. Nah, kan nggak mau toh, pastinya nggak mau kan, makanya mesti dituruti. Makanya tergantung permintaannya. Kalau permintaannya aneh-aneh ya biasanya ya itu tadi, seorang harus siap. Idam apa harus siap. Nah, gitu ya. Karena itu tadi pasti dituruti, karena ya udah ada mitos, ada kepercayaan kalau nggak dituruti nanti bayinya terjadi apa-apa kayak gitu. Akhirnya menjadi kebiasaan, menjadi tradisi. Padahal sebenarnya juga pengaruh hormon atau kalau kadang orang hamil itu bawaannya ya manja kayak gitu. Intinya kan pingin sesuatu, pingin apa-apa ya pingin dimanja ya, karena ada anak itu pingin ini kayak gitu. Padahal sebenarnya yang pingin ibunya apa bayinya tuh sebenarnya. Yang pengen itu bayinya apa ibunya? Apa, Bu? Yang Iya, Bu. pingin, yang ngidam itu pingin ini, pingin itu tuh yang pingin bayinya apa ibunya?
Bayinya. Bayinya, Ibunya. memang bayinya sudah pernah merasakan kayak gitu. Tahu ibunya sebenarnya. Yaitu tadi itu hanya sugesti saja yang diyakini. Akhirnya menjadi mitos dan adat istiadat. Akhirnya menjadi tradisi kalau ibu hamil itu pasti ngidam. Gitu ya. Apa bisa direncanakan nanti saya ngidam ini gitu? Bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Ya nggak bisa ya, saat itu pas hamil pinginnya apa gitu. Makanya jangan pingin yang aneh-aneh gitu. Pinginnya jangan makanan aja boleh, jangan pingin yang lain-lain. Kan bukan ngidam HP, ngidam apa gitu, bahaya nanti. Kalau ngidam HP enggak apa-apa. Kalau ngidam mobil, gimana? Ngidam milenial ya. Ngidamnya yang aneh-aneh itu. Oke, baik itu. Oke, ada lagi yang mau ini nanti akan ketemu sama Bu Anggra ya, fakta atau mitos kayak gitu ya. Oke. Baik. Ada lagi? Ada cukup? Ada, Bu. Ada, Bu. Iya, Lepas, silakan. Bu. Makasih. Pas. Ada, Bu, pertanyaannya. Ya, siapa ini? Mbak Febriana. Iya, Bu. Apa penyebab bayi pada usia kehamilan 16 minggu tapi belum ada pergerakan pertama, Bu? Ya sama, berarti ada gangguan perkembangan. Dari situ ada faktor banyak sekali, karena nutrisi, atau karena memang faktor apa. Nah, kemarin kan sudah dipelajari faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan, menghambat pertumbuhan dan perkembangan janin. Ayo dibaca ulang di situ. Berarti perkembangannya apa? Tidak sempurna. Itu. Jadi ada kelainan seperti itu ya. Oke, jadi kelainan itu bisa dari nutrisi atau bisa karena kecacatan, memang atau genetiknya harusnya berkembang dia nggak berkembang karena apa? Biasanya faktor nutrisi atau mungkin faktor karena ibunya trauma, jatuh atau apa, banyak yang mempengaruhi janin itu nggak berkembang seperti itu. Makanya ibu hamil itu harus mengkonsumsi nutrisi yang bagus. Kemarin materi nutrisi kan sudah dipelajari ya, fungsi utama nutrisi bagi ibu hamil itu apa? Untuk tumbuh kembang janin. Jika nutrisinya kan sebenarnya sudah ada, nutrisinya harus ini. Jika nutrisinya kurang akan menyebabkan apa? Kecacatan. Selain kecacatan yaitu tumbuh kembangnya terganggu. Nah, kan begitu. Ya tidak? Bisa diterima? Bisa, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Jadi nggak apa-apa, pertanyaannya memang yang ingin diketahui itu nggak apa-apa, tapi nanti memang kalau untuk patologis itu bertahap. Kadang kalau kita jelaskan pun belum sampai di situ, jadinya kita hanya memberikan secara umum dulu. Tapi nanti kalau ini kan masuknya fisiologi, kemudian nanti masuk patologi, nanti teman-teman semua akan tahu. Tanpa diberikan penjelasan itu akan tahu, seperti itu. Tapi kalau memang ada pertanyaan itu wajar, justru diapresiasi. Berarti udah bagus ya, bagus sekali ada pertanyaan. Gitu ya. Cuman kalau pertanyaannya yang ada di buku itu namanya main peta umpet, namanya tebak-tebakan sama Bu Erma. Karena ada di buku ditanyakan Bu Erma. Enggak apa-apa. Oke, ada lagi? Cukup? Kita belum sempat offline ya. Nanti lab-nya ya nanti yang ketemu offline ya. Ya, Bu. Oke. Oke. Baik, sudah? Sudah tidak ada? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Baik. Bu. Ya, terima kasih. Kita foto bersama dulu ya. Ada 2 slide yang bisa membuka, dibuka ya kameranya. Kita foto bersama. Oke, ada 2 slide ya. Slide 1 dan slide 2. Slide 1 terlebih dahulu. Oke, Bu Irma hitung ya. Oke, mungkin sambil menunggu yang lainnya ini mau dihitung ada yang membuka satu. Nah, ini mulai terbuka semua. Karena mungkin ya Zoom ya seperti ini, kadang nggak dengar atau apa gitu, jadi harus ditunggu terlebih dulu. Ya, oke.
Nah, ya toh, mulai terbuka satu persatu ini. Mbak Devi kayaknya buka kamera, tapi kameranya nggak bisa kayaknya, karena di sini ada tanda silang. Oke, baik. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Ya, ini udah makan siang belum? Udah makan siang? Nah, nih. Tunggu materi selesai dulu ya, baru makan siang. Tunggu materi. Iya, Bu. Apa makan siang virtual ini? Oke, slide kedua sekarang. Oke, slide kedua. Berhitung 1, 2, 3. Mbak Odila ini gabung ya? Sama Sandra, Bu. Sama Sandra. Oh ya, nggak apa-apa. Oke. Sama Sri Sandra, Bu. Ya, nggak apa-apa. Oke, baik. Tetap semangat ya. Habis ini ada kegiatan apa? Udah selesai? Ada kegiatan perkuliahan? Udah selesai? Weekend? Weekend ya? Weekend apa kerja tugas? Kerja tugas. Iya, Bu. Yakin. Weekend apa kerja tugas? Tugasnya mau didapat tadi, Bu. Ya sudah, nanti coba dikerjakan ya. Tadi ya, dikerjakan, ditulis di kertas. Kalau bisa nggak usah lihat jawabannya dulu atau belajar kayak gitu ya. Oke, baik Bu Irma akhiri. Selamat siang, Bu. Keburu lapar, Bu. Segera diakhiri, Bu ya. Oke, baik. Selamat siang. Saya ucapkan terima kasih ya untuk partisipasinya hari ini. Bu Irma akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Shalom, Bu. Selamat siang.